Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, dan terakhir MMLP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup menguat 1,92% ke harga 159. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BES juga bagus. Ini bisa dikatakan sudah strong uptrend karena dia berhasil break dari neckline-nya 140. Sempat rebound dan retest lagi membuat swing low dan lanjut naik. Jadi apakah ini bagus? Ya sangat bagus untuk BES ya. BES juga lihat sudut kemiringan EMA 60, EMA 20 juga lebih dari 45 derajat. EMA 200 juga sudah di cross ke atas ya, ini uptrend ya. Targetnya mana ini? Targetnya terdekat itu 170, 180 ya. Kalau di neckline-nya di 170 ya. Break ini ya bagus untuk BES. Jadi seperti itu untuk BES. Apakah bisa spekulasi buy? Ya udah ketinggalan ya. Enggak usah dikejar lah ya. Kalau udah atas takutnya dibawa turun dulu baru naik lagi kan sayang, rugi waktu. Tunggu aja. Sabar, cari saham yang lain aja. Ada sektor properti lainnya yang masih di bawah. Jadi itu bisa diperhatikan. Jadi seperti itu untuk BES masih menarik untuk minggu depan. Volume juga bagus 3 minggu, kalaupun ada koreksi 1 minggu, nah itu kesempatan. Jadi kalau minggu depan ada koreksi itu kesempatan lagi masuk. Jadi seperti itu. Untuk BES langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang ditutup menguat 0,86% ke harga 116. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke secara teknikal, APLN juga bagus, pelan-pelan naik dan sudah di atas EMA 60-nya, EMA 20 sudah cross ke atas EMA 60, itu bagus walaupun sudut kemiringannya masih belum tajam ke arah atas, tapi trennya masih bagus, akan peluang terus ke atas. Resisten minor 115 sudah ditembus. Apakah ini confirm? Kalau confirm harusnya lanjut ya, karena volume 2 hari itu meningkat. Targetnya mana? Targetnya 120, 121. Ini resisten yang akan diuji oleh APLN. Kalau APLN sudah bergerak di atas 120, itu bisa mengakhiri masa konsolidasinya dan berubah trennya menjadi uptrend. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham ketiga. Ada ASRI yang ditutup menguat 0,57% ke harga 176. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin bahkan 2 minggu itu terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASRI juga bagus, sudah berada di atas 170. Jadi ini menurut saya juga confirm breakout, cuman lagi konsolidasi aja. Resisten yang akan diujinya minggu depan 184, 180. Kalau di break ke atas ini lanjut uptrend ya. Targetnya perubahan praksi harga 200. Sangat berpeluang untuk ASRI perubahan praksi harga 200 ya. Semoga bulan ini juga sampai ya. Kalau minat spekulasi buy ya, apakah masih bisa? Masih bisa ya. Pokoknya stop loss aja kalau dia jebol 170 bisa di 167. Udah. Terus 67 aja stop loss 4,57%. Target minimal kenaikan itu 180, 184, 5%. Jadi risk rewardnya 1:1. Dan kalau saya lihat ya, kalau bisa break 184 tutup di atas 184 itu bisa valid dan targetnya 200. Risk reward bisa seperti ini juga, cuman perlu waktu. Nah jadi seperti itu. Untuk ASRI kalau dilihat di candle mingguannya, mingguannya bagus, volume juga bagus. Harusnya sih lanjut minggu depan ya. Uji dulu 180, mungkin baru minggu keempat itu ada koreksi dan coba naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk ASRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup menguat 1,06% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BSDE ada sedikit distribusi, tapi hampir sama aja dengan akumulasinya. Seimbang lah. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BSDE juga bagus. Arahnya peluang ke atas karena EMA 20 sudah cross ke atas EMA 60. EMA CD sudah mengarah ke atas. Volume juga meningkat 5 hari perdagangan minggu ini. Dan kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Akan uji 950 itu resisten minor. Kalau itu di break ya targetnya 1000 ya. Targetnya 1000. Nih kalau di break ini udah lanjut uptrend. Kalau ditarik tren dari semenjak Januari 2021, satu tahun yang lalu, harus break 1100 ya, 1100, 1150 tuh baru lanjut uptrend. Tapi ada peluang ya untuk BSDE arahnya ke atas sampai
akhir tahun. Ada peluang uptrend untuk BSDE 4 bulan ke depan ya, tapi disclaimer on, risknya kecil BSDE. Kalau minat ya, untuk di swing juga bagus nih. Swing 3-4 bulan ke depan. Stop loss saja kalau dijebol 880. Sekitar 8% stop lossnya. Dan targetnya ya, kalau dilihat, kalau mampu break dari 1040. Resistennya ini 1050 ya. Konsolidasi ini aja tarik seperti ini bisa. Targetnya 1200. Kalau lumayan tuh. 30% kalau dalam 4 bulan simpan dana situ ya udah, risknya juga kecil 8% kan, jadi risk rewardnya hampir 1:4. Tapi 4 bulan itu ada proses naik turunnya, yang penting sabar aja untuk BSDE. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada CTRA yang ditutup menguat 1,04% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Walaupun hari Jumat ada net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA terus naik dan juga CTRA sudah saya rekomendasikan suruh beli di 900 sampai 920 itu ya. Dan sudah floating profit nih ya, 5%-an, dan targetnya kemana? Untuk CTRA targetnya 1040, menguji trend line downtrendnya ini ya. Dia akan uji kalau EMA 20-nya sudah melengkung ke atas sangat tajam, sudut kemiringan lebih 45 derajat dan hampir golden cross ya, ini sinyalnya uptrend ya. Dan ya terdekatnya akan uji 980 1000 dulu ya untuk CTRA seminggu ke depan. Jadi masih menarik, follow the trend aja untuk CTRA. Dan bagi yang belum punya ya wait and see aja dulu lah, ketinggalan juga. Ini kan lihat volumenya juga kecil saat rebound ya, siapa tahu koreksi lagi ya bisa ambil di bawah. Bagi yang sudah punya dari bawah, dari 920, kalau dia jebol 960-nya atau tutup di bawah 960, mending profit taking dulu ya. 3% pun nggak masalah profit taking ya, daripada balik BEP. Nanti kalau sudah profit taking, kalau dia ke harga beli awal, beli lagi. Udah seperti itu, pakai trading plan yang lama ya. Jadi seperti itu. Untuk support quote-nya 900. Tapi kondisi seperti ini CTRA peluangnya ya ke atas, uptrend. Paling swing low, kalaupun buat swing low ya 900 naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup menguat 2,29% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas juga bagus. Dengan kondisi seperti ini, masih ada peluang Demas itu membentuk pola inverted shoulder. Mungkin Senin Selasa dia coba rebound, uji 180 gagal dan balik turun dulu ke 170, 172, baru konsol naik lagi ya. Dan kalau berhasil break 180 itu bagus minggu depan. Jangan false saja, jangan balik lagi merah dan jebol 180. Kalau dilihat volume kan meningkat, bisa aja break tuh 180 Demas minggu depan ya. Dengan target perubahan praksi harga 196 sampai 200. Itu targetnya ya, Prof. Nggak usah 196 deh, 200 saja perubahan praksi harga. Jadi seperti itu. Untuk Demas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal P1 juga bagus, cuman belum menarik kalau belum di atas 500 ya. Untuk P1 kalau mau beli P1 ya di 474 80 ini aja ya. Mungkin nggak dia ke bawah. Kalau saya lihat sih nggak. Ini tarik aja nih. 460 sih nggak. Kalau saya lihat sini lagi dia. Ya, nah ini neckline kan di 470. Pokoknya dia jebol 470 tuh udah nggak kuat. Menurut saya lah ya, bisa ada pola dead cat bond. Ya nggak perlu nunggu sampai 460. Tapi kalau mau kasih toleransi stop lossnya di bawah 460 bisa aja. Tapi kalau mau belinya di bawah 480 sampai 470, area range sini untuk beli ya bisa spec buy, tapi disclaimer on. Kalau dia bisa perubahan praksi harga dan confirm breakout 500, sangat peluang lanjut strong uptrend. Ini kan kelihatannya juga P1 tuh masih uptrend dari semenjak Maret ya. Dia membuat swing low, offset sedikit di bulan berapa nih, di Juli, terus naik lagi ya. Ini di dalam uptrend channelnya, dan targetnya 600 masih sama untuk P1. Seperti itu. Untuk P1 masih menarik, cuman kurang ideal kalau baru beli ya. Memang bisa naik, cuman resikonya yang dihitung. Jangan mikirin profitnya aja, jangan mikirin saham itu naik dulu. Lihat resikonya. Kalau misalnya dia turun, siap nggak cut loss di harga berapa? Nah, ini kan supportnya jauh di 470. Sayang kalau cut lossnya dalam. Jadi seperti itu. Atau 480 bisa juga ya.
Ini neckline juga 480 bisa dipakai. Pokoknya area ini nih area demand lah untuk spek buy on support, buy on weakness. Jadi seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup menguat 1,53% ke harga 660. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA ada sedikit akumulasi, hampir sama aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA 660 di retest dengan volume besar. Semoga ini valid. Kalau valid ya target selanjutnya 700 untuk SMRA juga menarik, cuman kurang ideal kalau baru maksa masuk ya. Kenapa nggak masuk saat dia konsolidasi di bawah ini? Risknya kecil aja nih, cuman 4% dan sekarang sudah floating profit ya 6%. Kalau nekat aja beli ya stop loss cut loss aja kalau jebol 600. Nah jadi seperti itu. Untuk SMRA lebih ke wait and see dulu, tunggu ada koreksinya ya, dimana best price untuk buy. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada MMLP yang ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 500. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya MMLP didistribusi tapi dikecil aja ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MMLP yang sempat rebound waktu itu saya rekomendasikan juga kalau ada yang profit taking ya. Profit taking, kalau ada yang belum profit taking ya sekarang masih floating loss ya. Karena belinya tuh di 520, 515, 510 tuh. Dan sekarang ya masih aman lah ya. Kalau saya lihat juga koreksinya 2 hari volume kecil. Yang penting jangan turun dari 500, 490 itu. Pokoknya turun di bawah itu ya udah gagal. Kalau saya lihat ya 1-2 hari ke depan ada peluang rebound lah Senin Selasa ya untuk MLP. Dan kalau bisa MLP tutup di atas 540 lanjut uptrend ya. Kalau dilihat nih bisa jadi membentuk masih pola nih ya. Ini gagal ternyata dia nih ya, tinggal nunggu konsolidasi dikit ya. Kuncinya nih 500 sampai 490 jebol itu ya udah, atau pola pattern flag nih. Targetnya masih sama 680. Kalau berhasil break dari 540 550 kalau tutup di atas itu udah lanjut ke atas untuk MLP. Risknya juga kecil kalau minat ya. Di stop lossnya ya di bawah 490 bisa, kalau mau di 480 juga bisa tuh, 5% cuman terlalu dalam. Kalau saya sih saya out aja kalau dia jebol 490. Itu aja ya, risk yang paling 3% dengan target minimalnya ya. Minimalnya sama risk rewardnya dan bahkan 1/2 bisa MMLP. Apalagi kalau bisa confirm record 550 560 udah bisa peluang ke 600 terdekat, berubah ke neckline-nya dan bisa 640 kan lumayan. Jadi seperti itu. Untuk MMLP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar trading, scalping, hari besok tanggal 14 Agustus saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan happy weekend.